Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang adverb. Jadi, pengertian dan fungsi adverb dan adverbial. Adverb adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb atau kata kerja, adjektif, kata sifat, dan adverb lainnya. Sedangkan adverbial yang berarti adverb atau konstruksi lainnya yang berperan sebagai adverb seperti adverbial phrase dan adverbial clause. Ada yang pertama, contoh fungsi adverb. Jadi cara mendeskripsikan adverb. Jadi cara mendeskripsikan verb yang pertama ada contohnya nih ya. I completely agree with you, artinya saya sepenuhnya setuju denganmu. Jadi dia tuh mendeskripsikan verb. Contoh lain yang mendeskripsikan adjektif. Contohnya seperti the room was good enough for me, yang artinya ruangan tersebut cukup baik untuk saya. Nah, ada contoh lagi nih yang terakhir, yaitu tentang mendeskripsikan adverb lainnya. Contoh, she speaks really fast, yang artinya dia berbicara dengan sangat cepat. Yang tadi kan ada dua nih, adverb phrase dan clause. Jadi adverbial phrase itu pengertiannya kelompok kata yang terdiri dari adverb dengan qualifier seperti very, so, and enough, atau kelompok kata seperti prepositional phrase dan infinitive phrase yang berfungsi sebagai adverb. Yang kedua ada adverbial clause. Jadi adverbial clause itu merupakan kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb, adjektif, atau kata keterangan lain pada independent clause atau di dalam suatu kompleks sentence. Clause ini mungkin dapat dipersingkat atau reduced adverbial clause jika di dalam kompleks sentence hanya terdapat satu macam subjek. Selanjutnya, macam-macam adverb akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Elsa Oktariani dan Fikri Fajar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Oktariani. Saya di sini ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rizky. Macam adverb. Adverb merupakan satu dari 8 part of speech. Ini dapat dibedakan menjadi beberapa antara lain. Yang pertama, adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of place, adverb of modality, and possessing adverb. Yang pertama, adverb of time. Adverb of time adalah kata keterangan untuk menyatakan waktu terjadi suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya itu later, now, then, tomorrow, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, adverb of manner. Adverb of manner adalah kata keterangan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contohnya itu fast, well, slowly, dan masih banyak. Yang ketiga, adverb of degree. Adverb of degree untuk menyatakan sampai seberapa jauh tingkat atau derajat suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya itu so, to, very, totality, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, adverb of frequency merupakan kata kegiatan yang menyatakan seberapa sering kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contohnya itu never, weekly, daily, often.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Baik, yang kelima ada adverb of place atau tempat. Adverb of place adalah kata keterangan untuk membicarakan di mana suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi, location, arah kemana seseorang atau sesuatu berpindah, direction, seberapa jauh seseorang atau sesuatu, distance, atau kombinasi di antaranya. Contoh adverb of place di antaranya above, di tempat, atau posisi yang lebih tinggi, abroad, di atau keluar negeri, across, dari satu sisi ke sisi yang lain, anywhere, di atau ke tempat apapun, away, di atau ke tempat lain, ke arah lain, backward, ke belakang, downstairs, di atau ke lantai yang lebih rendah, east, di atau ke timur, here, di sini, ke sini, indoors, di dalam ruangan, nearby, dekat, uphill, ke atas bukit atau lereng, at home, di rumah, under the bed, di bawah tempat tidur. Contoh kalimat adverb of place. 1. A good friend of mine lives nearby. Seorang teman baik saya tinggal dekat sini. 2. I store nothing under my bed. Saya tidak menyimpan apapun di bawah tempat tidur. Yang keenam ada adverb of modality atau harapan. Adverb of modality merupakan kata keterangan untuk menyatakan tingkat keyakinan atau harapan. Contoh adverb of modality diantaranya hopefully, mudah-mudahan, likely, sangat mungkin, maybe, perhaps, possibly, probably, yang artinya barangkali atau mungkin. Contoh kalimat adverb of modality. 1. Maybe they won't come. Mungkin mereka tidak akan datang. 2. You're probably wondering why I've gathered you all here. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini. Yang ketujuh ada adverbial of purpose atau tujuan. Adverbial of purpose adalah konstruksi yang berperan sebagai adverb dan menjawab pertanyaan why. Konstruksi tersebut dapat berupa prepositional phrase dengan preposition for dan infinite phrase. Contoh kalimat adverbial of purpose. 1. Let's go for a spin. Mari kita berjalan-jalan sebentar dengan mobil. 2. He left work early to take his child to the doctor. Dia pulang kerja lebih cepat untuk membawa anaknya ke dokter. 8. Focusing adverb. Focusing adverb adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang dibicarakan terbatas pada bagian yang difokuskan. Contoh focusing adverb diantaranya also, as well, even, in addition, just, mainly, only, and to. Contoh kalimat focusing adverb. 1. I notice you haven't even touched your breakfast. Saya perhatikan kamu bahkan belum menyentuh sarapanmu. Yang kedua, only you who are responsible for your decision. Hanya dirimu yang bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusanmu.